dipersembahkan oleh Pemirsa, kali ini kita akan membahas tentang sensus ekonomi tahun 2016. Betul, Ya? karena hal ini juga menjadi penting ya untuk para pelaku usaha dan juga untuk Indonesia secara keseluruhan pastinya nih. Nah, jadi pemerintah bisa tahu nih bagaimana sih sekarang perkembangan bisnis yang bisa mendukung perekonomian Indonesia itu sendiri. Betul. Nah, kita mau memperkenalkan narasumber yang sudah hadir nih. Iya, sudah hadir bersama dengan kami di sini ada Kepala Badan Pusat Statistik. Betul. Waduh, langsung ya. Ini narasumber kita ada Dr. Suryamin MSc yang merupakan Kepala Badan Pusat Statistiknya langsung. Iya. Kita ngobrol ya Pak Suryamin ya. Iya, Pak Suryamin ini ada sensus ekonomi tahun 2016 ini ya. Ini Iya. Berapa tahun sekali sih Pak sensus ekonomi ini? Jadi sensus ekonomi ini dilakukan 10 tahun sekali ya. Jadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 97 tentang statistik. Itu disebutkan bahwa BPS mempunyai tugas untuk memberikan data ya, memenuhi kebutuhan data terhadap pemerintah dan masyarakat. Data ini dikumpulkan ada yang melalui sensus itu pendataan lengkap, ada yang melalui sampel, survei ya. Sensus ada 3 maaf. Ada 3 sensus penduduk, sensus pertanian dan sensus ekonomi. Dilakukan setiap 10 tahun sekali. Nah, sensus ekonomi dilakukan setiap tahun yang berakhiran angka 6. Tahun 16 ini kita akan mensensus, melakukan pendataan secara lengkap dari rumah ke rumah, dari usaha ke usaha, untuk mendapatkan berapa sih jumlah usaha yang ada di Indonesia ini. Dan kita akan lakukan mulai tanggal 1 sampai tanggal 31 Mei. Nah, ini jumlah perusahaan yang akan kita dapatkan di luar sektor pertanian ya. Karena sektor pertanian kan kita sensus sendiri. Sensus sendiri berbeda. Jadi ini begitu akan mendapatkan data yang sangat penting untuk pemerintah untuk membangun, meningkatkan peran setiap sektor ekonomi di dalam pertumbuhan ekonomi, di dalam ujung-ujungnya di dalam mensejahterakan masyarakat. Betul. Karena sektor ekonomi yang kita cakup di sini ada sekitar 16, mulai dari sektor pertambangan, penggalian, industri manufaktur, perdagangan, konstruksi, semua itu akan didata, sehingga kita nanti akan bisa mendapatkan data tentang berapa jumlahnya di seluruh wilayah Indonesia, seluruh skala usaha, seluruh jenis lapangan usaha. Ini juga bertujuan untuk menjadi portfolio bisnis Indonesia berarti Pak ya? Pasti itu. Jadi selain ini mempunyai manfaat untuk pemerintah, untuk pembangunan ya, di dalam mengembangkan bisnis ini. Ada kan pemerintah memberikan bantuan kemudahan dalam perizinan, ada membangun infrastruktur, itu kan untuk ini juga nanti untuk bagaimana dari sentra produksi ke sentra konsumen arus barang bisa lancar. Nah, usaha-usahanya berapa dan di mana supaya pemerintah bisa memberikan bantuan untuk insentif peningkatan secara tepat, harus punya data Supaya tahu ada di provinsi ini apa, ada berapa, yang paling banyak usaha apa, jenis bisnisnya apa. Jadi nanti kita akan mendapatkan peta jumlah perusahaan seluruh wilayah Indonesia, seluruh skala usaha, dari mikro, kecil, menengah, besar, di luar sektor pertanian ya. Dan juga akan kita dapatkan selain jumlah berapa nyerap tenaga kerjanya, berapa menghasilkan outputnya, lengkap aja. Nah, ini kebetulan selain Pak Suryamin kita mau mengundang juga narasumber berikutnya Bapak Berli Marta Waidaya, ini sebagai Lembaga Pengajian Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Kadin. Apa kabar Pak Berli? Silakan. Selamat pagi Pak Berli. Waduh, dari pelaku usahanya langsung. Dari pelaku usahanya juga nih, perwakilan pelaku usaha lah paling enggak. Tapi kalau saya mau tanya, terusin ngobrol sama Pak Suryamin, anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan sensus ekonomi 2016 ini gimana Pak? Anggaran sensus ekonomi itu 2,39 triliun. Karena kita kan akan mendata dari usaha ke usaha, dari rumah ke rumah untuk seluruh wilayah Indonesia. Betul. Mengerahkan tenaga 340.000 tenaga lapangan yang direkrut dari tenaga luar dengan spesifikasi, dengan klasifikasinya. Kita inginkan pendidikannya harus seperti ini, kemudian kita latih, kita tes, bahkan kita tes untuk mendapatkan mereka bisa nggak sembarangan untuk mendapatkan nanti kualitas data supaya akurat ya. Kan data bisa
Kalau data nggak akurat, maka akan dipakai untuk kebijakan, perencanaan, evaluasi juga nggak akurat. Betul. Oleh karena itu, rekrutmen petugas menjadi sangat penting. 340.000 kita rekrut, kemudian dites, dan yang daftar jutaan. Yang mau ikut Iya, yang mau ikut jutaan. petugas sensus, ya? Kita buka di setiap kabupaten, karena BPS kan mempunyai kantor sampai kabupaten ya, vertikal kita. Kita buka dan jutaan. Kita tes, dapatlah 340.000, kita training bagaimana cara mengumpulkan data, bagaimana cara sampai bagaimana bersikap, yang mudah-mudahan nanti di dalam pelaksanaannya itu bisa maksimum. Tetapi juga ya nanti dari bahwa keberhasilan sensus ekonomi ini bisa kita tentukan dari dua sisi internal yang kita siapkan oleh BPS. Apakah itu rekrutmen petugasnya, pelatihannya, kemudian konsep-konsepnya, mekanisme, tapi juga dari para pengusaha untuk memberikan data juga bisa menentukan juga ya. Betul ya. Jadi dua-duanya saling membutuhkan. Nah, kalau dari Pak Berli sendiri gimana melihat? Apakah pengusaha ini sudah maju juga untuk memberikan informasi data-datanya? Iya, jadi kita memang pengusaha juga berubah kan. Pengusaha zaman dulu ya pokoknya buka toko, ya lihat siapapun juga datang ya kita respon kan. Tapi makin lama kan semakin sophisticated kan. Betul. Ada targeting, ada segmentasi seperti ya, dan juga pola marketingnya juga berubah berdasarkan target audience. Dan ini sangat butuh data yang memang di Indonesia masih kurang. Jadi kalangan usaha dan khususnya di Kadin sangat menanti hasil daripada sensus ekonomi ini gitu. Karena ya banyak perubahan sejak 10 tahun lalu yang sudah jauh lah perubahannya. Sehingga kalau kita nanti bisa dapat data yang selesai, ini akan sangat membantu dan meningkatkan competitiveness kita gitu. Sehingga kita bisa tahu katalah mau buka cabang di mana yang potensi besar, di provinsi mana, kota mana. Karena kan kita nggak bisa buka cabang misalnya 34 kota, nggak bisa semuanya. Kita mesti pilih 10 yang paling bagus potensinya. Ya kan? Nah, ini jadi semua harus berdasarkan data sekarang. Apalagi sekarang kondisi ekonomi sedang kita harus efisien kan. Jadi nggak bisa lagi asal buka aja lihat aja laku nggak bisa. Sekarang kita harus hitung hati-hati, dan ini kita sangat tunggu data dari survei BPS. Karena data bahkan 5 tahun sekali atau 10 tahun sekali pasti akan berubah. Betul. Jadi nggak perlu punya research and development sendiri, ini dibayar sama negara ya. Betul. Nah, nanti kita break dulu sebentar, nanti kita balik lagi ngobrol Pak Berli dan juga Pak Suryamin tentang sensus ekonomi 2016. Jangan kemana-mana, coffee break segera kembali. Apa yang harus kita siapkan untuk menghadapi persaingan global MEA? Pengusaha lemah, kita kuatkan. Yang kuat, kita dorong perluas pasar. Karenanya, basis data yang akurat penting kita punya. Ayo, pengusaha Indonesia, siapapun dan apapun usaha kita, mari kita sukseskan sensus ekonomi bulan Mei 2016. Berikan data sebenarnya. Karena data akurat menjawab tantangan ekonomi di masa depan. Ingat, data yang kita berikan sangat dijamin kerahasiaannya. Sukseskan sensus ekonomi 2016. Aroma mie sedap soto seakan menghipnotisku. Goyang gurih, jeruk nipis, kuah kaldu dan bumbu bersatu. Mie sedap soto, when you taste it, you love it. You are the one and only. Hanya Traveloka yang selalu jadi andalan dengan banyak kelebihannya. Download gratis sekarang juga. Kenapa penjualan teh pucuk harum nomor 1? Karena enak. It's a good sweet. Teh pucuk harum memang nomor 1 karena dibuat dari pucuk teh pilihan. Wow, rasa teh terbaik ada di pucuknya. Kalau flu yang betul ya minum Procold Flu. Ini juga nggak betul. Yang betul minum Procold Flu dan batuk dong. Tanpa kantuk. Procold efektif atasi flu dan flu batuk. Procold sudah betul. Makan siang ketemu gangster. Tokopedia punya atau mungkin dan juga kotak makan. Dapetin apapun kebutuhanmu di Tokopedia. Yang jual banyak. Sudah cek Tokopedia belum? Tokopedia. apa yang harus kita siapkan untuk menghadapi persaingan global MEA. Pengusaha lemah, kita kuatkan. Yang kuat, kita dorong perluas pasar. Karenanya,
basis data yang akurat Penting kita punya. Ayo, pengusaha Indonesia, siapapun dan apapun usaha kita, mari kita sukseskan sensus ekonomi bulan Mei 2016. Berikan data sebenarnya. Karena data akurat menjawab tantangan ekonomi di masa depan. Ingat, data yang kita berikan sangat dijamin Kerahasiaannya. Sukseskan sensus ekonomi 2016. Siapa yang tahan sedap kari kental ini? Begitu segar kualitas bahannya. Rich of spices. Feel it deep into your taste. Mie sedap kari kental. Perfect. apa yang harus kita siapkan untuk menghadapi persaingan global MEA. Pengusaha lemah, kita kuatkan. Yang kuat, kita dorong perluas pasar. Karenanya, basis data yang akurat Penting kita punya. Ayo, pengusaha Indonesia, siapapun dan apapun usaha kita, mari kita sukseskan sensus ekonomi bulan Mei 2016. Berikan data sebenarnya. Karena data akurat menjawab tantangan ekonomi di masa depan. Ingat, data yang kita berikan sangat dijamin Kerahasiaannya. Sukseskan sensus ekonomi 2016. Ya, pemirsa, jadi sensus ekonomi tahun 2016 ini dilakukan setiap 10 tahun sekali. Memang untuk masyarakat awam mungkin, aduh apa ya sensus ekonomi? Betul, masih yang ada bingung juga, ya. sensus penduduk mungkin tahu, tapi Betul. kalau sensus ekonomi ini dilakukan untuk para pelaku industri, bisnis, baik yang kecil ataupun menengah ataupun yang besar sekali. Betul, karena datanya juga ternyata sangat ditunggu-tunggu nih ya Betul. dari para pelaku usaha. Nah, kita kembali ngobrol nih, ada Pak Suryaman dan juga Pak Berli di sini. Pak Suryaman, tadi kan kalau untuk tenaga pesensusnya tadi responsnya luar biasa ya, ada 1 juta orang yang mendaftar. Tapi kalau untuk para pelaku usaha yang kemudian akan disensus, responsnya seperti apa sih sejauh ini, Pak? Nah, dari survei-survei BPS ya alhamdulillah sudah bagus ya, gitu sudah bagus. Tapi kan sekarang kalau survei kan sampel. Kalau sekarang kita akan menyisir secara total nih, ya artinya seluruh usaha, seluruh pelaku usaha, baik yang ada di tempat tetap, di bangunan, di mal-mal, di perusahaan-perusahaan, yang tidak tetap, yang di pedagang di pinggir jalan, kaki lima, kemudian yang juga di rumah, yang juga Industri, ya. keliling, kemudian pedagang asongan, semua akan kita Semuanya, sisir betul, gitu, betul. menjadi satu pekerjaan besar memang, ya, pekerjaan besar. Nah, berarti kan hampir semua ini ya, jadi semua skala ya respon kalau yang bagus-bagus, yang survei rutin, menengah, besar, yang kami harapkan sekarang dari seluruh harus ini harus mudah-mudahan responnya bagus lah, kita harapkan bagus karena data, kelengkapan data akan menentukan kualitas data juga. Betul. Dan ya kita akan turun tanggal 1 sampai tanggal 31 Mei. Kemudian kita akan mendata dari rumah ke rumah, dari usaha ke usaha, dan di dalam pendataan sekarang ini tidak terlalu banyak informasi yang dikumpulkan itu karena namanya sensus. Tapi data-data penting ya, nama, alamat, produksi utama, kemudian tenaga kerja yang digunakan, yang dipekerjakan, kemudian juga kalau produksi nilai, kalau industri nilai produksi, kalau pedagang penjualan, ya. Kemudian juga apakah itu kantor cabang, apakah itu kantor pusat, kemudian juga ada penggunaan IT ya, ada ini karena kita menduga ya 10 tahun terakhir ini akan terjadi perubahan yang drastis struktur ekonomi ini yang penting. Jadi sensus ekonomi tahun 2016 ini akan menjadi sensus ekonomi yang sangat penting karena kita sudah melihat, mungkin semua setuju juga bahwa struktur ekonomi 10 tahun yang lalu tidak ada yang namanya e-commerce, tidak ada yang namanya saya menyebut tidak ada yang namanya Gojek dulu, tidak ada yang namanya ya. Sekarang ada, dan sumbangannya terhadap ekonomi itu berapa, ini kita harus data. Betul. Kemudian juga kalau pemerintah ingin membantu kemudahan-kemudahan insentif, apalagi sekarang ada KUR ya, kredit usaha rakyat, sasarannya kan harus tepat. Kalau tidak punya data, di mana, siapa, level apa, itu nggak bisa gitu, nggak bisa tepat lah. Nah dengan data sensus ekonomi ini maka semua akan. Jadi kalau saya sedikit kita sekarang pemerintah punya data basis data terpadu yang 40% rumah tangga untuk pengentasan kemiskinan. Itu BPS juga yang sekarang kita akan menyusun dari sisi usahanya. Pengusaha dari yang terbesar sampai yang terkecil dimanapun di wilayah Indonesia ya itu kita akan punya. Jadi
dua data yang besar ini sekarang Akan dicoba coba disatukan. ya pada ujungnya untuk mensejahterakan masyarakat. Tapi ini dari segi pelaku usaha, kita akan data pada tanggal 1 sampai 31 Mei 2016 selama sebulan ini. Dan itu ya BPS mengharapkan ya Ada kerjasama pastinya kerjasama, dari para pelaku partisipasinya, usaha yang jangan ya. khawatir memberi data, jangan takut, berikan data sebenar-benarnya karena ini data ini tidak akan, ini rahasia loh. Data individu perusahaan itu kita jaga rahasianya, kerahasiaannya, tidak akan disebarluaskan, tidak ada sangkut pautnya dengan pajak, tidak ada biaya, misalnya ada petugas kami yang minta biaya, tidak ada biaya. Kalau ada nanti lapor, tidak ada pungli. Kalau ada laporkan, kami akan tindak tegas. Jadi data ini memang menjadi penting dan akan kami sajikan nanti bukan data individu, data agregasi, Pak Berdi. Yang sudah diolah kemudian sudah diolah agregasi di daerah ini ada berapa usaha apa, bahan bakunya apa, misalnya. Nah ini kalau bagi pengusaha untuk mengembangkan usaha tadi sudah disebutkan. Saya perlu data, kata Mbak, karena pengen tahu kalau saya mengembangkan bentuk usaha baru di sana sudah ada pesaingnya nggak? Seperti apa begitu seperti ya? apa? Sumber bahan bakunya, pasarnya seperti apa? Apa yang bisa digarap lagi Apa selain yang itu? bisa digarap? Ya. Nah, Ini kalau ke Pak Dari Pak Berli, Berli? boleh tambahin? Ya, jadi ya mungkin sedikit sedikit pesan gitu ya. Ya untuk agak lebih fokus atau ada ekstra atensi ke yang tadi Mbak bilang ke e-commerce dan virtual office gitu. Karena ya yang sekarang anak-anak muda 20-an atau 30-an awal itu mereka punya satu alamat, ya sekarang banyak di Marketplace atau di Kokas misalnya itu satu alamat tapi kantornya ada 100 misalnya, karena mereka memang mau cutting fixed cost tapi tercatat dan legal. Nah itu ya jangan lupa juga di survei Pak. Jadi belum tentu satu rumah atau satu kotak satu kantor itu cuma satu, bisa aja isinya ada 100 bisa jadi, ya, tapi yang penting kan ada nomor kontaknya bisa dihubungi juga. Nah itu bisa jadi asetnya justru cukup besar Pak asetnya. Dan Kalau di Kadin teman-teman sendiri di LPBI ini mengkaji penelitian seperti ini juga ya? Ya kan kita usaha-usaha saat ini seperti baru dilantik kan, belum sebulan, tapi memang ya utama kita adalah penguatan ke analisis dan pengembangan usaha, dan itu basisnya di data. Selama ini paling yang bisa kita lihat baru ada di Susenas Akernas itu kan, tapi itu kan itu juga lebih dari segi demand masyarakat. Nah ini dari segi sesama pesaing usaha, dan ini kita bisa lihat bisnis apa yang maju di mana. Nah ini akan jadi ya sangat berharga sekali bagi kita buat mendorong. Makanya jadi ada dua data yang bisa disesuaikan nanti ya, supaya untuk kedepannya juga jauh lebih enak penataan dari sisi bisnisnya. Karena dan tadi juga bukan data sampel loh, harus data yang sebenar-benarnya seluruhnya. Baik. Kita break dulu sebentar, nanti kita balik lagi. Kita tanya kira-kira harapan apa untuk pelaksanaan dari sensus ekonomi 2016. Iya, jangan kemana-mana, tetap bersama kami hanya di Coffee Break. Apa yang harus kita siapkan untuk menghadapi persaingan global MEA? Pengusaha lemah, kita kuatkan. Yang kuat, kita dorong perluas pasar. Karenanya, basis data yang akurat Penting kita punya. Ayo, pengusaha Indonesia, siapapun dan apapun usaha kita, mari kita sukseskan sensus ekonomi bulan Mei 2016. Berikan data sebenarnya. Karena data akurat menjawab tantangan ekonomi di masa depan. Ingat, data yang kita berikan sangat dijamin Kerahasiaannya. Sukseskan sensus ekonomi 2016. Wah, mie sedap goreng. Kriuk-kriuknya amazing loh. Mie kenyal banget. Bumbunya the best berkualitas. Mie sedap goreng. Enaknya, wow, like a magic. Kenapa penjualan teh pucuk harum nomor 1? Karena enak. It's a good sweet. Teh pucuk harum memang nomor 1 karena dibuat dari pucuk teh pilihan. Wow, rasa teh terbaik ada di pucuknya. Siapa yang tahan di sedap kari kental ini? Begitu segar kualitas bahannya. Rich of spices. Feel it deep into your taste. Mie sedap kari kental. Perfect. Makan siang ketemu gangster. Tokopedia punya atau mungkin dan juga kotak makan. Dapetin apapun kebutuhanmu di Tokopedia. Yang jual banyak. Sudah cek Tokopedia belum? Tokopedia. apa yang harus kita siapkan untuk menghadapi persaingan global MEA. Pengusaha lemah, kita kuatkan. Yang kuat, kita dorong perluas pasar. Karenanya,
basis data yang akurat Penting kita punya. Ayo, pengusaha Indonesia, siapapun dan apapun usaha kita, mari kita sukseskan sensus ekonomi bulan Mei 2016. Berikan data sebenarnya. Karena data akurat menjawab tantangan ekonomi di masa depan. Ingat, data yang kita berikan sangat dijamin Kerahasiaannya. Sukseskan sensus ekonomi 2016. Pernahkah Anda mencari hotel secara online? Jika diperhatikan lebih dekat, ada banyak harga untuk kamar hotel yang sama. Trivago membantu Anda membandingkan harga hotel dari lebih 200 situs. Cukup download aplikasi Trivago atau kunjungi trivago.co.id. Ketik kota tujuan, pilih tanggal check-in dan check-out, dan cari. Trivago akan menampilkan semua harga untuk kamar hotel yang sama. Ini cara Anda untuk menemukan hotel ideal dengan harga terbaik. Hotel Trivago. apa yang harus kita siapkan untuk menghadapi persaingan global MEA. Pengusaha lemah, kita kuatkan. Yang kuat, kita dorong perluas pasar. Karenanya, basis data yang akurat Penting kita punya. Ayo, pengusaha Indonesia, siapapun dan apapun usaha kita, mari kita sukseskan sensus ekonomi bulan Mei 2016. Berikan data sebenarnya. Karena data akurat menjawab tantangan ekonomi di masa depan. Ingat, data yang kita berikan sangat dijamin kerahasiaannya. Sukseskan sensus ekonomi 2016. Nah, kamu punya usaha apa yang mau disensus? Belum. Belum ya nanti ya? Saya lagi hamil kan, Oh nggak iya, boleh usaha normal. dulu. Usaha saya melahirkan anak. Nah, melahirkan dulu ya, boleh nanti anaknya disensus. Bener, Penduduk, anak saya tapi disensus penduduk. Nah, ini mungkin Pak Suryamin bisa jelaskan lagi. Kan ini diselenggarakan 1 sampai 31 Mei 2016 ini. Ya. Bentuknya nanti akan seperti apa sih selama sebulan ini? Jadi selama sebulan ini, tanggal 1 ini, yang 340.000 tenaga yang sudah kita latih itu akan turun. Turun ya? Iya, turun. Akan turun. Mereka diberi tugas beberapa blok ada gitu. Jadi kalau BPS itu kan wilayah Indonesia dibagi provinsi, dibagi kabupaten, kecamatan, desa. Desa itu kita ini lagi jadi blok-blok sensus yang sudah dipetakan oleh kita supaya beban tugasnya juga nggak terlalu banyak dan ada batas-batasnya. Nah, mereka akan turun di wilayahnya masing-masing dari rumah ke rumah, dari usaha ke usaha, Dari perusahaan ke perusahaan. dari juga. perusahaan ke perusahaan. Mereka satu orang bisa dapat 3 atau 4 blok. Mereka akan menyelesaikan secara serempak di seluruh wilayah Indonesia dan juga pada pengawasnya juga akan turun, gitu ya. Untuk mendata, mereka akan membawa instrumen, membawa kuesioner, ada daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada perusahaan, perusahaan atau usaha itu ya, yang dari yang mikro sampai yang besar, selama 1 bulan, Jadi waktunya terbatas, tapi jangan. Tadi saya juga ingin menekankan bahwa pertanyaannya nggak terlalu susah gitu, karena nanti di tahun 2017 akan ada lagi yang sampel dan sensus untuk menengah besar, tapi sampel untuk mikro kecil itu yang lebih detail, Yang lebih mendalam. tentang struktur biaya, struktur output. Tapi yang sangat vital sekarang untuk mendapatkan potret. Jadi jangan khawatir. Saya inginkan luangkan waktu gitu para pengusaha, para pelaku bisnis itu untuk menjawab petugas BPS pertanyaan-pertanyaan. Nggak akan lama itu. Ya, sekarang berapa pertanyaan Pak sekarang, Pak? Pertanyaannya ya mungkin 20-an. Oh, nggak terlalu banyak. Pak Berli udah siap belum nih kira-kira? Tapi banyak kan yang tanda cek. Oh, itu cepat ya. Iya, lebih cepat. Gitu. Kesiapan dari teman-teman pelaku usaha sejauh ini seperti apa sih? Ya, Pak Berli? ya BPS cukup bagus, sudah sejak tahun lalu kan sudah dipromot kan, berarti tinggal ya kalau ini kan ya khususnya perusahaan-perusahaan besar kan yaitu harus janjian, kirim surat dulu, jadi jangan lupa asal itunya sudah Korespondennya ya, jangan baru dikirim awal Mei, tapi dikirim misalnya dikirim dari kemarin dikirim ya tinggal datang udah disiapin datanya, karena kan ya kalau perusahaan besar biasanya agak khawatir atau lebih hati-hati dalam memberikan data, tapi kalau sudah jelas jadi ada proses approvalnya dulu. Dikirim ya, kirim ke bos oke, baru keluarin datanya. Jadi yang lama tuh bisa di approvalnya, kalau datanya biasanya udah ada. Nah, gitu Pak. Nah, kalau misalnya nih Pak Berli ada kendala seperti ini dari atasan belum memberikan approval, sedangkan tim dari BPS sudah sampai bergerak depan pintu. Kira-kira apa yang akan dilakukan untuk memberikan Jawaban informasi kemudian. pada datanya secara full gitu? Ya, itu kalau gitu biasanya perlu ya ada pendekatan langsung lah. Misal telepon ke bos gitu kan. Kalau Pak Suryamin yang telepon langsung ke dirut perusahaan ya biasanya cepat gitu kan. Ya, tapi ya akan bagus kalau sebenarnya suratnya sudah dikirim 8 minggu sebelumnya gitu kan. Jadi kami di dalam menghimbau juga selain BPS,
kami juga sudah bekerja sama dengan para menteri, kementerian terkait, karena nanti data ini kan akan sektor industri, Kementerian Perindustrian yang akan ada perusahaan perdagangan, keperdagangan. Jadi dari beberapa kementerian sudah juga memberikan himbauan kepada perusahaan yang ada di dalam binaannya, ya. Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian sudah banyak, dan mudah-mudahan ya sekarang tinggal ya itulah yang pasti sih harapan sudah disampaikan. Kira-kira insya Allah bisa berjalan dengan baik ya Pak. Betul. Ya. Baik, kita tunggu ya. Sedikit juga dari pemerintah. Ya, ini sangat mengharap Pak, mudah-mudahan bulan November kita bisa tahu sedikit lah hasilnya gitu. Sehingga kita bisa pakai buat planning Desember. Kan kita buat planning 2017 kan biasanya bahasnya bulan Desember bagian strateginya kan. Jadi sudah kalau keluar Januari ya kita agak telat gitu. Nggak bisa kita optimalkan. Diusahakan cepat pokoknya. Pak Suryamin sukses untuk sensus ekonomi 2016. Pak Berli, terima kasih. Semoga bisa dimanfaatkan akhirnya datanya dengan baik oleh seluruh masyarakat ya. Nah, pemirsa, itu dia tadi informasi tentang sensus ekonomi. Kalau misalnya mau tahu lebih banyak, silakan bisa menghubungi BPS atau yang lain cari-cari informasinya tentang sensus ekonomi. Siap ya, tanggal 1 sampai 31 Mei 2016. Mari kita sukseskan ya harusnya ya, supaya Indonesia juga semakin maju pada akhirnya. Baik, akhirnya kita berdua pamit undur diri ya. Selamat melanjutkan aktivitas untuk Anda. Kami berdua pamit undur diri. Sampai ketemu di jumpa. break berikutnya. Anda baru saja menyaksikan Coffee Break. Dipersembahkan oleh Hari kedua pasca bencana angin kencang puting beliung yang menerjang pusat perkantoran pemerintah Kabupaten Bener Meriah, Aceh, hingga kini aktivitas perkantoran belum bisa dilakukan. Petugas gabungan dari berbagai instansi dibantu warga terus melakukan upaya pembersihan. Akibat peristiwa ini, pemerintah Bener Meriah telah menetapkan status darurat bencana tingkat kabupaten untuk 3 hari ke depan. Sementara aktivitas perkantoran akan dipindahkan ke gedung pendopo bupati setempat. Kita nyatakan darurat kabupaten. Kita kerjasama dengan instansi lain. Kita sudah melaksanakan tugas sejak dari kemarin sore sampai dengan sekarang. Selain merusak 7 kantor pemerintah, angin puting beliung juga meratakan 2 rumah warga. Akibat bencana tersebut, kerugian diperkirakan mencapai 6,5 miliar rupiah. Dari Kabupaten Bener Meriah, Khaidir Ashar Rahmat Rizki, TV One mengabarkan.